Waktu saya ikut jam 11 malam memandikan beliau. Karena keluarga wasiat begitu, akhirnya kita lakukan. Saya mendampingi dengan tim dari Kelurahan Cipedak. Tapi alhamdulillah setelah Pak Haji Masuro meninggal, sampai sekarang kita nggak lagi melakukan begitu. Mudah-mudahan sampai terus nih. Amin ya Rabbal. Kalau beliau tadi kan di rumah sakit nih. Ya, beliau kan di rumah sakit ya, bukan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, alladhina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat bil khusus keluarga besar almarhum Baba Jaisan. Levelnya uak saya dengan neneknya atau bapaknya Pak Jaisan, tuaan beliau, anak pertama ya. Pak Tua Jisin itu anaknya banyak. Paling tua adalah ibunya Bapak Jaisan ya, Jaiyah binti Jaisan, binti Jisin ya. Jadi panggilnya, saya kesini panggilnya abang-abang dan nih, Abang Saprudin termasuk. Keluarga besar Baba Jaisan dari mulai anak pertama hingga anak yang terakhir, khusus juga tadi keluarga yang telah meninggal dunia, Bapak Ustadz Syafruddin beserta seluruh keluarga besar yang sama kami hormati guru kita Pak Ustadz Haji Kamaluddin, Ustadz Haji Ibnu, Al-Ustadz Haji Oman, Ustadz Abdul Khalid, Ustadz Dinul Arifin. Dia di bagian belah Bekulo jadi nggak kelihatan. Ustadz Haji Ganis juga saya lihat ada di sebelah Bekulon lagi ini. Keluarga besar yang mohon izin tidak kami sebutkan semua, termasuk keluarga besar Haji Karim ini ya, banyak anak-anak beliau. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berazza ya'izzu ta'ziyatan dalam rangka menghibur keluarga sekaligus berdoa untuk abang kita, untuk guru kita, untuk teman kita Bapak Ustadz Syafruddin. Di Facebook, hampir semua Facebook menyampaikan kebaikan-kebaikan beliau. Ini di dunia maya, saudara. Kalaulah tadi disampaikan oleh keluarga, betul memang beliau orang baik. Tidak hanya dalam bentuk tulisan, tidak hanya dalam bentuk lisan. Tulisan pun di media-media sosial, saya lihat alhamdulillah semua dalam rangka menyebutkan kebaikan-kebaikan almarhum. Insya Allah beliau min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beserta salam senantiasa kita curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saya ingin menguatkan kepada kita semua, sesungguhnya memang Allah sudah takdirkan almarhum di usia yang ke-52. Teknisnya, bentuknya berbagai macam cara. Ada yang dengan COVID, ya, ada yang dengan sakit lambung, ada yang dengan tabrakan, ada yang dengan sakitnya tipes dan lain sebagainya. Allah punya cara. Namun demikian kita kuatkan iman kita, memang disitulah terletak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah apa? Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dikuatkan lagi dengan ada satu nama Asmaul Husna, namanya adalah Al-Mumit. Yang lain Ar-Rahman enak, Ar-Rahim enak, semuanya enak. Tapi ada kata-kata Al-Mumit, saudara. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Jadi emang Allah yang punya hak penuh,
haknya Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan semua yang bernyawa. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul. Nah, namun demikian kita kadang-kadang kaget memang saudara. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin kuat iman kita saudara. Amin ya Allah ya Rabbah. Kenapa demikian? Karena memang sejak zaman Rasulullah hingga waya gini, rata-rata orang kepo dengan kematian saudara. Sampai-sampai ada sahabat Rasulullah, sahabat yang paling panjang usianya di antara sahabat-sahabat Rasulullah, dia adalah yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah, hanya Anas bin Malik usianya 128 tahun, terpanjang di antara yang lain. Singkat cerita begini, di saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ini Anas usianya baru 8 tahun saudara. Masih kecil kan? Oleh ibunya Ummu Sulaim, bapaknya Malik, Anas ini diserahkan kepada Rasulullah. Ngapain? Bantuin Rasulullah. Ketika Rasulullah mau wudu, dia yang ngambilin air. Ketika dia mau mandi, dia yang menyiapkan. Singkat cerita, selama Rasulullah hidup, ini Anas senantiasa melihat dari mulai bangun tidur sampai Rasulullah tidur lagi. Ini Anas senantiasa melihat jemaah sekalian. Tidak heran banyak hadis-hadis Rasulullah yang begini. An Anas bin Malik radhiyallahu an, begitu. Kenapa? Emang Anas ini termasuk orang yang dekat sama Rasulullah. Sampai Rasulullah wafat, qad mata, inna lillahi wa inna ilaihi. Setelah Rasulullah wafat, justru ini Anas ilmunya semakin menjulang tinggi. Sampai-sampai beliau banyak punya murid, saudara. Jadi Anas ini makin terus usianya panjang. Sampai dia banyak punya murid. Suatu malam, ini Anas tidur. Ketika tidur, dia bermimpi ketemu dengan yang namanya malaikat Ijrail, saudara. Malaikat siapa? Tugasnya apa tuh dia? Nyambut nyawa. Kesempatan ini tak disia-siakan ketika bertemu antara Anas bin Malik radhiyallahu an dengan yang namanya malaikat Ijrail, saudara. Emang selama ini dia kepo banget dengan kematian. Ketika dia tidur, dia mimpi. Masya Allah, pas banget. Apa yang dia tanya, saudara? Coba kira-kira nih, kalau kita misalnya Bang Maulid nih, ketemu dengan malaikat Ijrail, apa kira-kira yang ditanya? Umur saya berapa tahun? Kapan saya mati? Ternyata sama, saudara. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu an bertemu dengan malaikat Ijrail, dia tanya, wahai malaikat maut, wahai malaikat Allah, wahai malaikat pencabut nyawa, kapan saya meninggal dunia? Mendengar itu, saudara, mendengar pertanyaan itu, malaikat itu menjawab. Cuma cara jawabnya begini nih. Diangkat tangannya, 5 jarinya diangkat, saudara. Ketika diangkat, sebelum malaikat ngomong menjelaskan apa itu hal yang 5, ini Anas radhiyallahu an keburu bangun, saudara. Keburu apa? Bangun. Malaikat kok jawabnya begitu? Ini maksudnya apa ini? Dia tidur lagi, pengen menemui siapa? Malaikat maut Ijrail. Ternyata ketika tidur lagi mimpinya berbeda. Sama nih, Saudara Haji Kamal misalnya kan gitu ya. Ketemu cewek cakep nih, Bahenul Geboy kan gitu. Wah, belum sampai diapa-apain, wah, keburu bangun sudah. Pas bangun, aduh, nyesel nih. Tidur lagi. Lain lagi mimpinya, Saudara Haji Kamal. Iya. Iya, mimpinya bisa jadi yang lain. Nggak nyambung itu. Akhirnya ini Anas pagi-paginya gelisah. Pagi-paginya gelisah. Ketika dia gelisah, dia ingat dia punya murid yang bernama Ibnu Sirin. Nah, ingat nih. Yang bernama Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tapi dia bukan sahabat Rasulullah. Dia tabi'in. Kenapa? Dia tidak merasakan berjumpa dengan Rasulullah. Kalau sahabat adalah orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Kalau tabi'in, orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat-sahabat Rasulullah. Pagi-pagi buta, saudara, itu Anas bin Malik, waduh, buru-buru deh, ba'da subuh.
dia datangi rumah yang namanya Anas bin, ke rumah Ibnu Sirin. Assalamualaikum, gitu. Waalaikumsalam. Ini Ibnu Sirin jamaah sekalian, masya Allah, kedatangan seorang guru mulia. Wah, ya Allah guru, waalaikumsalam, ada apa pagi-pagi datang ke rumah saya? Dia belum sampai ngomong gimana-gimana, langsung dia hidangkan sesuatu, saudara. Dia keluarin air kan gitu ya, ada yang airnya hangat gitu ya, ada yang airnya dingin, macam-macam pokoknya lah ya. Kemudian setelah dia duduk dengan rapi, ini baru Anas ngomong, wahai Ibnu Sirin, hati saya sedang gelisah. Semalam saya ketemu bermimpi dengan malaikat maut. Malaikat Israil, begitu ditanya bagi jamaah sekalian, hal ihwalnya begitu. Ibnu Sirin ngomong begini, saudara. Wahai guru, itu ternyata yang guru sampaikan. Insya Allah saya jawab apa yang guru sampaikan. Jelas, tenang aja guru. Guru nggak usah gelisah. Guru nggak usah gundah gulana. Insya Allah saya jawab. Benar, benar. Kemudian Ibnu Sirin menyampaikan jamaah sekalian jawabannya, karena emang ditunggu-tunggu ini. Dia buka Quran surat 31 ayat 34. Quran surat Luqman ayat 34, kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ternyata apa yang diminta diimpikan oleh Anas bin Malik dan jawabannya begini oleh malaikat Israil, 5 hal ini termaktub dalam Quran, saudara. Quran surat 31 surah Luqman ayat 34. Yang pertama adalah innallaha indahu ilmus sa'ah. Kata Allah, sesungguhnya di sisi Allah lah tentang hari kiamat. Hari kiamat terbagi 2. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro, saudara. Sudah Khalid, kalau kelamaan diam aja ya. Jangan ini. Ya, saya kalau ngomong kalau kelamaan kan kasihan juga jemaah. Jadi diam aja nih. Saya kalau udah usah diam, saya berhenti ya. Jangan lihat dulu, sekarang masih belum selesai nih. Lagi seru deh. Baik. Yang pertama kata Allah kan 5 nih. Innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah lah tentang hari kiamat. Hari kiamat terbagi 2, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro, saudara. Kiamat sugro, nih maaf, kejadian sekarang nih, ada yang meninggal, ada yang longsor, ada yang kebakaran, semuanya begitu, saudara. Kalau kiamat kubro, kapan terjadinya? Nanti hanya Allah yang tahu. Artinya ketika ditanya hal ihwal tentang kematian, sejatinya itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Malaikat, maaf, Anas bin Malik radhiyallahu an ketika dibilang begitu, iya, saya nggak pantas nanya begitu. Yang kedua, saya nggak bahas sekarang, nanti kapan-kapan aja ya. Bisa dilihat dalam teksnya itu ya. Ya, yang jelas bahwa sesungguhnya adalah innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah tentang hari kiamat. Tidak pantas kita bertanya kapan saya mati. Tapi siapkanlah persiapan untuk menghadapi kematian. Ibadah yang banyak, iya, ibadah yang baik. Seperti almarhum jamaah sekalian udah banyak mendapatkan, maaf, udah beliau banyak punya persiapan. Beliau telah mentransfer ilmu kepada murid-muridnya yang begitu banyak, saudara. Beliau ngajar di berbagai macam tempat, termasuk di Masjid Jami Al-Musabbihin, kan gitu ya, TV Al-Quran. Nah ini beliau sudah punya aset ilmu, maaf, aset pahala yang sudah beliau rasakan saat orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang mengantarkan 7 langkah, dan saat itulah beliau mendapatkan yang namanya amal-amal jariah yang pernah beliau lakukan. Saya nggak bahas itu banyak, tapi yang kedua yang saya bahasnya jamaah sekalian, insya Allah almarhum ini husnul khotimah. Amin. Saya punya alasan. Dalam kitab janaiz ada 7 hal yang kalau ada orang yang ini semua nih, maka dia termasuk husnul khotimah. Kita bahas sedikit-sedikit nih. Yang pertama, kalau ada orang yang meninggal dunia diakhiri dengan kalimat syahadat atau kalimat tahlil atau kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di menjelang akhir hayatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, las mati.
atau kalimat la ilaha illallah mati, atau kalimat Allah mati. Kalaulah seorang hamba, kalaulah hamba Allah meninggal dunia di saat-saat akhir hayatnya mengucapkan kalimat itu, tanda pertama dia termasuk husnul tuh. Yang kedua, kalau ada seorang hamba yang meninggal dunia, di jidatnya ada keringat, saudara. Tahu keringat nggak? Kalau kita habis makan jengkol pedas tuh, tahu jengkol nggak? Jengkol pakai sambalnya sambal setan gitu kan ya? Bahasa Jawa tahu nggak sambal setan tuh ya? Sambal setan kan cabenya pedas banget tuh. Ada Hakim, ahlan wa sahlan ya. Siap. Kalau ada orang yang les meninggal dunia, kemudian keringatnya ada di jidatnya, saudara. Itu tanda kedua, husnul. Jangan buru-buru digosok. Iya, jangan buru-buru dilah. Saksikan, itu tanda husnul. Nah, yang ketiga penting. Almarhum merasakan itu, saudara. Apa itu? Yang ketiga tanda husnul khotimah adalah orang-orang yang meninggal di hari atau di malam Jumat. Masya Allah. Beliau meninggal tadi jam berapa tuh? Jam 9 pagi. Jelas. Beliau meninggal di hari Jumat, saudara. Ini tanda yang ketiga. Orang-orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, tanda-tanda orang ini husnul mati yang baik. Ustaz Saprudin termasuk itu aja mas. Tanda yang keempat adalah orang-orang yang meninggal diawali dengan kesabaran atas musibah yang telah Allah berikan. Maaf, juga dapat beliau nih. Beliau diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang beliau rasakan. Dia sabar, saudara. Ustadz sabar indikatornya apa? Tetap dia usaha berobat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia juga berobat, saudara. Dia nggak punya niat mau bunuh diri. Jadi kalau ada orang lagi sakit, harapannya buru-buru mati dengan cara yang tidak halal, contohnya adalah pengen bunuh diri, itu namanya nggak sabar, saudara. Putus asa namanya. Nah, beliau ini termasuk yang merasakan itu. Orang dia meninggal dunia, dia awali dengan kesabaran. Ini dari Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tanda yang kelima, maaf, tanda yang keempat, beliau husnul. Jadi kita kalau diuji, saudara, jangan buru-buru putus asa dulu. Rasakan dulu bahwasanya ini adalah dari Allah subhanahu. Allah yang berikan penyakit, Allah juga yang akan menyembuhkan diri kita. Tanda keempat, nah, beliau termasuk itu. Kalau yang kelima, orang-orang yang berjihad di medan perang, ketika dia meninggal dunia, husnul khotimah. Yang keenam juga sama, orang-orang yang menjaga perbatasan di sebuah negara, ketika dia tertembak mati, husnul. Yang keenam, yang ketujuh, nah ini penting juga nih. Tanda yang ketujuh, orang itu meninggal dalam kondisi husnul khotimah adalah ketika dia sedang beramal soleh, ketika dia sedang beramal yang baik. Kata Allah, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Kata Allah, fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Masya Allah. Orang-orang yang beramal soleh, laki-laki kah dia, perempuankah dia, asalkan dia seorang mukmin, saudara, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia dia mendapatkan jaminan dari Allah penghidupan yang baik. Jangan lupa masih koma. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat nanti dia mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang pernah dia lakukan. Makanya orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang sedang berbuat baik meninggal dunia, termasuk husnul. Masya Allah, beliau masih dalam tugas mengajar. Beliau masih dalam tugas memberikan pencerahan kepada putra-putri bangsa kita. Beliau masih bertugas online, saudara, mengajarkan kepada semua murid-murid yang beliau ajarkan. Namun demikian diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi beliau husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Pada hari Jumat kemarin saya menunggu informasi dari Marjaya, kapan jenazahnya dibawa pulang, saudara.
saya pengen udah mau kemari, ternyata saya juga harus kegiatan Jumat. Ternyata, Masya Allah, Allah beri kehendak lain, sholat jenazahnya di mana? Di depan Masjid Jami Al-Mujahidin, Al-Musabihin ya, Al-Mujahidin ya, jadi sana mungkin. Ternyata di Gang Kemenyan juga ada yang meninggal dunia. Ustadz ba'da Jumat mandiin sebelah sono, belah Baitan, cuma belah Baitan belah sini. Mudah-mudahan ini barang-barangan ini enggak barang. Ternyata almarhum sudah dimandikan di mana? Di rumah. Mohon izin, saya ingin menguatkan kepada keluarga. Saya juga termasuk tim pemulasaran jenazah COVID. Saya bahkan termasuk bukan ketua tim sih ya, yang dituakan dalam hal itu jamaah sekalian, sekecamatan Jagakarsa. Sehingga ketika ada orang-orang yang meninggal COVID di rumah, kami harus turun berikan pemulasaran jenazah. Mohon izin, insya Allah secara hukum agama sah. Kenapa demikian? Memang tidak dimandikan pakai air, saudara. Pakai apa? Jadi kami rujuk atas fatwa MUI bahwa jenazah COVID ini dimandikannya berbeda dengan jenazah biasa. Kalau jenazah COVID itu diawali dengan dibuka dulu, semuanya pakai APD, ya, dibuka bajunya semua. Pertama adalah yang dilakukan adalah istinja dulu. Istinjanya bukan pakai air, saudara. Pakai apa? Disinfektan. Kayak gini nih. Cuma yang cair, saudara. Iya. Setelah istinja selesai, kemudian baru dilap-lap semuanya. Juga bukan pakai air. Pakai apa? Disinfektan. Pakai lap. Itu udah ada lapnya khusus. Jadi dari mulai pala dilap semua. Insya Allah bersih. Kenapa demikian? Karena saya merasakan itu. Ya, bersih. Setelah selesai, dikapankan pakai kain yang sudah ada, cuma dilapisi dengan plastik. Pakai plastik selesai, tambah lagi pakai kantong jenazah. Setelah pakai kantong jenazah, dimasukkan dalam peti. Jangan lupa, sudah dimiringkan, saudara. Dimiringkan ke arah kiblat, dipastikan begitu. Ya, insya Allah jenazahnya udah menghadap kemana? Kiblat. Itu begitu yang saya lakukan. Nah, setelah selesai dimiringkan, diganjel dengan bantal yang ada. Memang bajunya betul, bajunya tidak dibuka, dikosongkan. Bajunya dimasukkan terus ke dalam petinya, saudara. Kenapa? Ada yang bilang, dokter mengatakan ini pakaiannya khawatir, kan begitu katanya itu. Ini sistem yang begitu, ya kita lakukan begitu. Lalu kemudian dirapihkan, itu peti diplastikin lagi dengan apa namanya? Seperti apa tuh namanya? Buat parcel tuh ya. Begitu kira-kira rapi dah semua. Insya Allah kalau sudah begitu aman, saudara. Itu prokes yang dilakukan. Artinya insya Allah walaupun dia meninggal COVID, tetap pelaksanaan kewajiban memandikannya sah secara hukum agama. Insya termasuk saya ingin menguatkan kepada keluarga, walaupun dalam kondisi begitu, insya Allah sah menurut hukum Islam. Ya, jadi biar nggak ragu-ragu nih, ya keluarga. Karena saya merasakan begitu jamaah sekalian. Terakhir 3 minggu yang lalu saya mandikan di Damai 74. Itu Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Masturo, ya, yang di Damai 74 itu saya ikut jam 11 malam memandikan beliau. Karena keluarga wasiat begitu, akhirnya kita lakukan. Saya mendampingi dengan tim dari Kelurahan Cipedak. Tapi alhamdulillah setelah Pak Haji Masturo meninggal, sampai sekarang kita nggak lagi melakukan begitu. Mudah-mudahan sampai terus nih, amin ya robbal. Kalau beliau tadi kan di rumah sakit nih, ya, beliau kan di rumah sakit ya, bukan di rumah. Artinya beliau ini bukan di rumah, sehingga kami ini udah 3 minggu ini tidak melakukan pemandian jenazah COVID. Mudah-mudahan ya Allah ini segera hilang, amin ya robbal. Jadi saya ingin menguatkan kepada kita semua, kalau seandainya ada yang meninggal terus dilakukan dengan cara begitu, jangan pakai ragu-ragu. Insya Allah sah menurut hukum Islam. Begitu, amin ya robbal. Inilah barangkali yang Al-Fakir sampaikan. Iya. Nanti kapan-kapan kita terusin lagi jamaah sekalian. Ini mohon izin kepada guru-guru kami semua yang dalam rangka mengenang 3 hari almarhum saudara kita, guru kita, ustadz kita, Bapak Ustadz Syafruddin bin Baba Jaisan. Insya Allah beliau, saya bersaksi, insya Allah beliau husnul
khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitul kaniyah ila hadratin nabi al-fatihah.